Misalnya saya demam. Dari mana saya bisa membedakan demam saya itu menghapus dosa, atau demam laknat, atau demam ujian iman, atau demam itu dari mana saya bisa tahu? Oh, kalau demamnya cuman 36 derajat Celcius itu menghapus dosa. Kalau 40 derajat itu laknat. Kalau 100 derajat kebakaran. Di mana kita bisa tahu? Tidak ada yang bisa membedakannya kecuali introspeksi diri. Satu, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Kalau ada orang yang kena susah hati, gundah gulana, sakit, duri menusuk tapak kaki, keluar dari rumah lupa pakai sendal, melangkah, duri menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh, maka dengan itu sebenarnya Allah ingin membersihkannya dari dosa. Makanya kita selalu husnuzan. Ana dalam hadis kursi apa kata Allah? Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Maka kalau kita kena penyakit, yang pertama husnuzan pada Allah, bahwa sebenarnya Allah ingin membersihkan kita dari dosa. Yang kedua, saya nggak ada dosa Pak Ustaz. Apa dosa saya? Saya nggak pernah minum khamar, saya nggak pernah sabu-sabu, saya nggak pernah berzina, saya nggak pernah pakai narkoba. Dosamu adalah ketika kau merasa bahwa kau tidak berdosa. Itulah dosa. Dosamu adalah ketika engkau sehat tapi tak kau pakai mensyukuri nikmat Allah. Itulah dosa. Maka siapa yang berkata saya tidak pernah silap, saya tidak pernah salah, saat itu dia sedang silap dan salah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya silap, lupa dan salah. Yang kedua, ketika kita sakit, sebenarnya Allah ingin mengangkat derajat kita, karena sebetulnya amal kita tidak cukup. Kita sudah ditempatkan di tempat surga Jannatul Firdaus, tapi ketika malaikat ditanya, sudah cukupkah amalnya? Belum. Beri dia ujian supaya amalnya mencukupkan dia dengan amal sabar. Ada amal yang lebih tinggi dari tahajud, lebih hebat daripada jihad. Apa dia? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amal sabar menerima musibah, tidak caci maki, sumpah serapah. Yang ketiga, bisa jadi laknat Allah. La ta'murunna bil ma'ruf. Mestinya kau tolong saudaramu yang ada di Uighur, mestinya kau bantu saudaramu yang sedang teraniaya di India, tapi mulutmu diam, kau tak mau menolong. Ketika musibah dikirimkan Allah dalam bentuk bencana, ternyata yang kena bukan yang jahat-jahat saja, yang baik-baik pun ikut juga kena. Maka tidak ada cara lain kecuali mohon ampun, minta ampun, taubat, nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka yang bisa membedakannya hanya Allah, dan kita hanya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu. Terinfeksi COVID-19 varian Omicron, Nikita Mirzani cuma minum obat flu biasa. Nikita Mirzani belum lama ini terinfeksi COVID-19 varian Omicron dan harus isolasi mandiri di rumah. Selama terinfeksi, Nikita pun meminum obat-obatan untuk flu berat dan istirahat total di rumah. Nikita Mirzani mengaku hanya butuh 4 hari karantina sebelum dinyatakan negatif mengandalkan obat flu dan batuk selama karantina. Ia pun istirahat dan minum obat saja selama 4 hari. Oleh karena itu, Nikita Mirzani merasa bahwa varian Omicron ini tak separah COVID-19 jenis Delta yang sempat merebak pada Juni-Juli 2021. Menurutnya varian Omicron ini tak semenakutkan itu meski tak bisa disepelekan. Nikita Mirzani tak merasa hilang indera pengecap dan perasa selama Omicron. Gejala paling parah yang ia rasakan selama terpapar Omicron adalah sakit kepala yang hebat seperti terasa ingin terinfeksi COVID-19 varian Omicron. Nikita Mirzani cuma minum obat flu biasa. Nikita Mirzani belum lama ini terinfeksi COVID-19 varian Omicron dan harus isolasi mandiri di rumah. Selama terinfeksi, Nikita pun meminum obat-obatan untuk flu berat dan istirahat total di rumah. Nikita Mirzani mengaku hanya butuh 4 hari karantina sebelum dinyatakan negatif mengandalkan obat flu dan batuk selama karantina. Ia pun istirahat dan minum obat saja selama 4 hari. Oleh karena itu, Nikita Mirzani merasa bahwa varian Omicron ini tak separah COVID-19 jenis Delta yang sempat merebak pada Juni-Juli 2021. Menurutnya varian Omicron ini tak semenakutkan itu meski tak bisa disepelekan. Nikita Mirzani tak merasa hilang indera pengecap dan perasa selama Omicron. Gejala paling parah yang ia rasakan selama terpapar Omicron
adalah sakit kepala yang hebat seperti terasa ingin pecah. Terinfeksi COVID-19 varian Omicron, Nikita Mirzani cuma minum obat flu biasa. Nikita Mirzani belum lama ini terinfeksi COVID-19 varian Omicron dan harus isolasi mandiri di rumah. Selama terinfeksi, Nikita pun meminum obat-obatan untuk flu berat dan istirahat total di rumah. Nikita Mirzani mengaku hanya butuh 4 hari karantina sebelum dinyatakan negatif mengandalkan obat flu dan batuk selama karantina. Ia pun istirahat dan minum obat saja selama 4 hari. Oleh karena itu, Nikita Mirzani merasa bahwa varian Omicron ini tak separah COVID-19 jenis Delta yang sempat merebak pada Juni-Juli 2021. Menurutnya, varian Omicron ini tak semenakutkan itu meski tak bisa disepelekan. Nikita Mirzani tak merasa hilang indera pengecap dan perasa selama Omicron. Gejala paling parah yang ia rasakan selama terpapar Omicron adalah sakit kepala yang hebat seperti terasa ingin pecah. Terinfeksi COVID-19 varian Omicron, Nikita Mirzani cuma minum obat flu biasa. Nikita Mirzani belum lama ini terinfeksi COVID-19 varian Omicron dan harus isolasi mandiri di rumah. Selama terinfeksi, Nikita pun meminum obat-obatan untuk flu berat dan istirahat total di rumah. Nikita Mirzani mengaku hanya butuh 4 hari karantina sebelum dinyatakan negatif mengandalkan obat flu dan batuk selama karantina. Ia pun istirahat dan minum obat saja selama 4 hari. Oleh karena itu, Nikita Mirzani merasa bahwa varian Omicron ini tak separah COVID-19 jenis Delta yang sempat merebak pada Juni-Juli 2021. Menurutnya, varian Omicron ini tak semenakutkan itu meski tak bisa disepelekan. Nikita Mirzani tak merasa hilang indera pengecap dan perasa selama Omicron. Gejala paling parah yang ia rasakan selama terpapar Omicron adalah sakit kepala yang hebat seperti terasa ingin pecah. Terinfeksi COVID-19 varian Omicron, Nikita Mirzani cuma minum obat flu biasa. Nikita Mirzani belum lama ini terinfeksi COVID-19 varian Omicron dan harus isolasi mandiri di rumah. Selama terinfeksi, Nikita pun meminum obat-obatan untuk flu berat dan istirahat total di rumah. Nikita Mirzani mengaku hanya butuh 4 hari karantina sebelum dinyatakan negatif mengandalkan obat flu dan batuk selama karantina. Ia pun istirahat dan minum obat saja selama 4 hari. Oleh karena itu, Nikita Mirzani merasa bahwa varian Omicron ini tak separah COVID-19 jenis Delta yang sempat merebak pada Juni-Juli 2021. Menurutnya, varian Omicron ini tak semenakutkan itu meski tak bisa disepelekan. Nikita Mirzani tak merasa hilang indera pengecap dan perasa selama Omicron. Gejala paling parah yang ia rasakan selama terpapar Omicron adalah sakit kepala yang hebat seperti terasa ingin pecah.